Baik, teman-teman, kawan-kawan UASE, pendengar setia daripada UASE Project, kita kembali lagi di segmen kedua dari UASE dan Beringin Muda Bersemi. Tadi Mas Handoko ada 4 program unggulan. Ya, program dasar. Program Yes, Mas Handoko bilang dasar, kalau kami bilangnya unggulan. Iya. Karena meskipun dasar tapi konsepnya juga unggul gitu. Ya kan? Semoga. Oke. Yang pertama Sinau Bareng. Kalau boleh dibilang ataupun dipertanyakan, Sinau Bareng itu secara konsep pelaksanaannya gimana sih? Kalau sinau bareng Mas ya, itu kan awalnya rencana di offline kan. Kita coba gerilya di rumah teman-teman, nanti kita ngundang masyarakat sekitar, minimal tetangga paruh. Oke. Tetangga terdekat. Awalnya di konsep seperti itu. Iya. Jadi misalkan ada 3 dukuhan di desa kami. Misalkan hari ini dari dukuh A misalkan. Ya. Saya sebutkan langsung aja dukuh agak maaf. Misalkan ada dukuh Beringin. Teman-teman di Beringin ternyata ada mahasiswanya yang jurusan katakanlah ekonomi misalkan. Oke. Tapi caranya ketika pulang teman-teman kita konsep mendatangkan orang, tapi teman-teman sharing sinau bareng tadi minimal koyok wacana-wacana tentang ekonomi gitu loh. Jadi kayak ilmu manajemen keekonomian, RAB minimal teman-teman. Lebih kepada administrasinya. Misalnya sebisanya, semampu mereka mengisi. Misalkan kayak debit kredit gitu ya. Ya, debit kredit, saldo seperti itu. Jadi awal-awal seperti itu karena pandemi tadi sebagai masalah dan peluang, kami berinisiatif akhirnya kita main ke digital, sosial media. Kita jadi live bareng akhirnya. Dan alhamdulillah ternyata live bareng lebih mudah. Karena live bareng itu tidak memerlukan biaya lebih banyak. Ya, artinya konsumsi juga berkurang. Cuma mungkin ketercapaian tujuan mungkin lebih sedikit. Kurang efisiensi. Siapa sih wong tuwek sing delok IG misalkan kayak gitu kan. Pertanyaan seperti itu. Cuma kita percaya dan tetap berupaya minimal ketika pokoknya tetap berbagi lah, itu caranya ditonton atau enggak sebisa mungkin kita tetap berbagi. Kita pengennya gitu ben gak mandek gitu loh, kita tetap harus meninggalkan jejak. Minimal besok ternyata ada orang tua didudoy anaknya kan juga ngaruh juga kayak gitu. Supaya nih tidak ekspektasi tinggi juga sih sebenarnya masalah ini. Langkah kecil gitu ya. Tadi sempat ada berarti orang-orang tua, orang sepuh itu usia yang berapa Mas? Usia sepuh tadi? Kalau untuk itu ya, untuk sinau bareng ya. Iya sebenarnya bebas Mas. Karena misalkan temanya ekonomi, yo kita tetap ngundang. Iki temanya harus dolanan sinau iki lho Mas. Mbak, misalkan Bu atau Pak, ya monggo, mau datang atau enggak sebenarnya kan ini masih limparan wacana sebenarnya Mas. Karena tadi pandemi ya belum pernah kesana itu. Untuk sinau bareng ini terlaksana ya online tadi. Selama ini. Sementara ini juga. Pengennya tetap ada offline-nya. Tadi yang kalau untuk yang mendatangkan tamu berarti belum ya? Belum. Karena nanti kalau pandemi udah mulai mudik amin segeralah ke negaranya masing-masing. Nanti bisa ya kemudian itu programnya lebih kepada offline ya. Karena aku yakin juga di beberapa program pemerintah yang melaksanakan lewat online itu juga kendalanya sama juga. Daya tangkap ataupun fokusnya daripada peserta, apalagi di usia-usia tua itu ya, itu mesti sambatnya itu apa ya? Mengeluhnya gitu. Ya, gimana sih Mas cara ngoperasikannya? Tiba-tiba mati, tiba-tiba nge-like gitu ya. Bahasa kita nge-like gitu ya. Pakai data dan sebagainya itu. Sambil ngopi Mas. Monggo. Oke, berarti untuk sinau bareng konsepnya teman-teman mahasiswa yang ada di satu dukuh itu mencoba untuk mengajak tonggo teparu, tetangga sekitar, gitu ya, untuk belajar lewat online ataupun offline tadi lain. Yang kedua tadi ada programnya Dolanan Kawak. Kalau dalam bahasa translator Indonesianya adalah permainan jadul. Iya, iya jadul. Kawak. Ini jadul. Sepertinya lebih menarik lagi.
Mungkin. Itu konsepnya seperti apa? Nah, alhamdulillahnya ketika tadi setelah pandemi kita jadi rutinan, kita bisa melaksanakan itu, Mas. Iya. Ketika kita sudah memiliki rutinan baca buku sore, kita selingi dengan permainan-permainan tradisional. Jadi jadwalnya minggu sore setelah asar, mungkin sampai bubarnya yo relevan apa? Relatif maghrib lah biasanya, Mas. Atau menjelang maghrib. Yes. Orang-orang desa biasanya kan alarmnya maghrib kan. Ketika pulang. Ke laut ya. laut. Nah, jadi sebelum permainan kita baca dulu. Jadi mungkin 1 jam atau setengah jam. Habis itu kita isi permainan tradisional tadi, dolanan kawak tadi. Terus apa jenenge, kebetulan saya karena ada acara itu dan tahu teman-teman yang meneliti tentang perdolanan kawak, saya jadi tahu makna isi nih dolanan kawak itu ternyata filosofis banget gitu loh. Jadi itu asem banget loh. Miso gak mau lagi. Keren, maksudnya keren banget. Ini kan bukan miso yang negatif ya. Tapi keren banget ternyata maknanya sama dolanan kawak itu sendiri. Makanya perlu teman-teman juga. Minimal yang kegiatan yang daerahmu misalkan kayak gitu. Adik-adik diajak dolanan kawak. Ya mungkin otak-atik mantuk, cuma iki patukane apik gitu loh. Iya betul. Jadi pernah ketika sharing sama teman-teman sing meneliti tentang itu, ternyata lumbungan atau dakon tadi mengajarkan kita untuk tetap berjuang dan menabung setiap hari. Berjuang dan menabung. Tapi filosofi banget loh ya, Mas. Kalau nggak salah itu lubangnya ada 12 ya Mas. Tergantung, Mas. Ada beberapa macam juga. Ada yang 7, ada 12, ada. Kan udah adik mantu tadi kan. Tak 7 kita ibaratkan hari, Mas. 7 hari. Misalkan. Jadi kan misalkan kita ambil 1 hari Senin misalkan. Kita nabung Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, nabung. Terus kok sisa dibagiin teman-teman nih. Ini filosofi banget kan loh. Meskipun dalam permainan itu namanya lawan ya. Tapi sebenarnya edukasinya di situ. Dibagi. Wah, keren banget aku baru tahu kemarin setelah ada acara itu. Terus intinya kan itu toh, kita berjuang setiap hari buat makan, sisa tabung 1. Ini nabung gak kabeh gitu loh. Tetep 1 ae sak cukupe ku nabung. Baru dibagi. Ada batasnya gitu ya. Baru dibagi. Itu ada filosofi itu juga. Terus engkling. Whatever namanya, pokoknya sama lah. Engkling dan engkling. Sama gitu. Sama. Kan biasanya apa ya, tanggane iki aja 7 biasanya nah. Total semua 7. Kan 3, 4 sing model 4 Mas. Kanan kiri. Kita setiap hari disuruh untuk berjuang engkling. Ya. 1 hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sampai kita punya sedalan sawah kan Mas. Kita punya lahan sendiri baru kita hak milik kita, itu hasil kerja keras kita. Jadi engkling juga mengajarkan kita minimal dalam hal berjuang, setiap hari kita harus berjuang sampai kita mendapatkan apa yang kita perjuangkan. Kayak lemah misalkan, tanah hati yang disilang gitu kan. Di teman kan yang lain nggak boleh liwati kan ketika kita sudah punya itu gitu loh. Dan kelihatannya kalau anak sudah diajarkan mental seperti itu sejak kecil, nggak manja ya akhirnya. Mungkin bisa jadi. Nanti kalau dia pengen mau beli jajan, mau pengen beli pakaian, hari raya, dia akan nabung. Ada upaya menabung. Kalau di kota Mas, di kota itu kan kita anak kota biasanya kan kalau beli dakon itu lebih ke toko mainan ya. Dan itu bahannya plastik. Kalau di desa sama plastik atau beda? Nah, ini tantangan desa dan peluang juga sebenarnya. Di desa itu apa ya? Apapun bisa menjadi mainan sebenarnya Mas. Jadi teman-teman kalau tidak punya uang buat beli, ya kita gambar, main di gambar di misalkan di keramik, kita gambar kotakan-kotak, kita pakai bijinya batu, kerikil, ganti batu. Ada alternatif pilihan pastinya. Kalau tanah kan ada yang anak desa tuh saya lihat di YouTube itu ngedongi tanah sampai bulat, setengah bulat. Mungkin kan? Ada, tapi kebetulan kemarin teman-teman pakai gambar. Mungkin karena biar lebih bersih dulu ya. Iya mungkin. Ya, karena lingkungan juga papingan soalnya Mas. Ada kali seneni balik desa itu. Nanti disuruh nambal ulang. Mungkin itu. Dan KWS beberapa itu. Kalau kendala-kendalanya Mas, ketika program yang seperti ini dalam kawak, kan mohon maaf anak kecil ataupun anak dini sekarang itu sejak dini sudah dipegangin HP orang tua. Kita nggak menyalahkan. Nggak salah. Cuman kita memberikan alternatif cara berpikir mungkin ya.
Itu tanggapannya seperti apa? Pernah suatu ketika Mas, saya dan teman-teman sudah ibaratnya gelar lapak lah ya, lapak baca. Itu adik-adik nggak ada yang datang. Satu pun. Benar-benar nggak ada. Setengah nggak ada, setengah orang. Nggak ada. Nggak setengah orang. Setengah ya. Misalkan yang datang kepalanya atau nggak ada? Nggak ada. Kalau ada malah menakutkan. Akhirnya teman-teman keliling, bener-bener keliling nyelui Mas. Itu tantangan banget kayak. Ketika gue mungkin bosan ya, kegiatannya kalau ngini baca ya mungkin bosan, anak-anak juga punya rasa bosan kan. Kan ketika itu musim layangan, jadi alternatifnya pindah ke layangan, belum pulang ke layangan. Nah, saya dan teman-teman itu sampai keliling, ayo baca, ayo baca, sampai tak parah nih ngomai, tak jelasin nih orang tua nih sebagian, ada baca buku kayak gitu. Itu tantangan juga, yus langsung disikatin yang cacah nih bareng-bareng. Berarti nggak ada paksaan? Nggak ada. Kalau ayo, tapi lo kayak wes pindah kan. Namanya anak-anak mungkin ya. Nggak ada. Nggak pengen gitu maksudnya. Kalau kendala terkait dengan anak-anak kecanduan HP game online tuh sempat jadi tantangan gitu nggak? Iya sangat Mas. Sampai hari ini pun sama. Tantangannya tetap game online nggak salah. Cuma yang angon wayah ketika anak-anak angon wayah kan, luwih bijak lah ya. Cuma itu di luar kendali kita kan. Kita hanya mengupayakan alternatif pilihan. Itu kembali ke orang tua sebenarnya menurut saya. Jadi kebijakan orang tua kalau kayak gitu. Orang tua ketika peduli dengan anaknya, ya minimal batasi HP lah. Gua anaknya minimal banget. Kita sudah kasih alternatif pilihan apa ya, permainan, pilihan kegiatan. Tinggal orang tuanya sih sebenarnya. Dan memang ini Mas, teman-teman dewasa kan juga konsen di masalah pendidikan non formal ya. Kalau di sekolahan anak kan nggak mungkin main game online ya. Tetapi kalau di luar sekolahan, anak-anak langsung itu otomatis yang dicari adalah HP orang tua atau HP-nya pribadi. Dan itu menjadi satu keprihatinan juga sih. Kalau tadi mungkin kita bicara masalah program pertama itu kan masih lumayan ringan ya. Tapi kalau yang program kedua tentang jualan tawak tadi, itu kan peminatnya juga minim. Karena sekarang mau tidak mau efek daripada lingkungan belajar itu sekarang sudah cukup luar biasa. Satu anak main game, yang lainnya langsung ikut. Langsung. Dan pendidikan kita belum bisa menjawab ke situ. Kalau kemarin itu ketika teman-teman mulai bosan, kita pakai alternatif lomba Mas. Jadi itu benar-benar menurut saya lumayan strategis untuk menggait, berarti menggait lah, mengajak teman-teman adik-adik ben tertarik. Kita kasih hadiah, jajan-jajanan, lagi tertarik. Jadi itulah strategi nih. Dan anak-anak antusias juga ya? Antusias, alhamdulillah antusias. Ada yang datang ke acara sambil bawa HP game? Masih ada? Masih ada lah. Masih ada. Tetap. Oke, ini mungkin menjadi PR bareng-bareng. Yang punya adik, yang punya saudara, anak kecil, atau yang punya mungkin anak mungkin ya. Karena kita belum beranak ya. Itu barangkali kalau mau pembiasaan di masa kecil itu yang lebih baik lagi ya. Soalnya nanti kalau sudah kecanduan, nah ini susah. Sudah taraf akut kan begitu. Kebetulan ya banyak juga sih kebetulan HP kita. Dan memang belum ada solusi tepat sebenarnya. Karena orang tua penentunya sebenarnya, bukan guru di formal. Ya, sepakat Mas. Ya masalah awal lah. Pembatas paling utama. Dan Mas Handoko ketika di rumah punya adik nggak? Punya. Adiknya juga main game? Kebetulan iya. Tantangan banget Mas. Cuma kalau adik saya lumayan udah remaja kan. Jadi saya ibaratnya ya karena demokratis monggo, cuma tetap angon wayah. Saya tetap batasi angon wayah. Saya panti-panti angon wayah. Artinya angon wayah ya waktu ini nge-game. Saya juga nge-game kok soalnya kan gitu. Cuma ya nek batasannya gitu loh. Tidak setiap hari. Setiap hari, setiap jam. Wah, kan ya kegiatan yang lain sing harus dikerjakan hari ini tertunda kan kayak gitu-gitu. Saya sempat punya teman di daerah sekitar Kediri juga. Itu dia punya sekolah alam, sekolah pelangi gitu ya. Dan ketika aku dekat Kediri itu, ketika aku main di sana, aku juga melihat anak-anak itu nggak ada yang main HP. Dia asik
ekoprint, dia asik belajar sablon teknik tukil, dia asik tukil ya, main dengan permainan alam sekitar gitu. Oke. Nah aku tanya, Mas, ini kan kalau di tempatku sulit ya ngajak anak-anak buat main yang tidak digital, main yang tidak online kayak gini. Itu kira-kira kalau di sini metodenya seperti apa? Ternyata dia berikan pelajaran bagus juga. Jadi Mas, kalau anak kecil itu nggak bisa dipaksa, sangat, dan nggak bisa dilarang. Semakin dia dilarang nanti akan mengena ke psikis, karena dia merasa kok semuanya nggak boleh gitu ya. Dan anak kecil nggak mungkin tahu kenapa dia dilarang gitu. Tapi yang perlu kita lakukan adalah pengalian. Jadi kesibukannya waktu 24 jam itu diusahakan gamenya diminimalkan. 1 jam aja cukup satu hari. Tapi nggak boleh dilarang, harus dialihkan. Iki loh, dolanan kawat ternyata lebih enak. Nah, seperti itu. Oke, tadi udah program yang kedua. Yang ketiga, tanam bunga ya. Bunga. Ada mateni H. Ada hanya. Oke. Bunga. Gimana itu Mas dari konsepnya? Kebetulan saya kan punya temen yang juga bergerak di bidang lingkungan Mas ya. Ya ada yang peduli lingkungan kayak gitu, ada yang di magang di dinas kehutanan kayak gitu Mas. Oke. Itu channel sebenarnya. Lah, ketika saya punya channel kayak gini, kok gak dimanfaatkan dalam hal positif ya? Iya betul. Akhirnya kemarin terbesit ikut tanam bunga. Sebenarnya tanam bunga ini sampai hari ini masih diupayakan, karena saat nanduri ya tanah warga, sebagian tanah umum kan harus izin juga tetap kan. Jadi akhirnya kita bergerak perneng lurungan dewi sih. Di lurungan itu apa ya? Di gangnya teman-teman sendiri. Kecil itu. Karena itu yang paling apa ya? Memungkinkan. Dan tanamannya apa ya? Sementara ini ya bunga-bunga, masih bunga. Belum sampai pohon ini nyata ini sebenarnya pohon beringin Mas pengen nih. Karena produk karo branding desa, kita punya desa itu kan ada namanya beringin. Secara sejarah pun kemarin coba meneliti dari teman-teman beringin kan juga ikut meneliti di bidang sejarah desa kan. Ternyata ada latar belakang namanya beringin itu ada pohon beringin, dahyangan beringin. Dahyangan pohon beringin secara sejarah. Cuma ketika itu kok orang pohon beringin blas yang desa beringin malahan kan sama sekali. Ada cuma beberapa gitu loh. Dan itu tidak terawat secara baik. Mungkin ya kalau butuh tak misalkan ada mantu dan lain sebagainya secara adat. Cuma misalkan ini sampai berarti tandur konsepan awal ditandur di pinggir jalan minimal atau gerbang masuk kanan kiri ada pohon beringin besar, secara identitas kita punya, secara mungkin jangka panjangnya air masih melimpah. Menurut saya karena dia akan akarnya juga menyerap gitu ya. Supaya tandon air juga. Itu masih diupayakan, belum terlaksana secara real untuk nanti coba akan disambungkan dengan dinas lingkungan hidup. Pengennya kayak gitu. Mudah-mudahan dari pendengar waktu juga nanti ada bagian dari pemerintah. Amin. Utamanya dinas lingkungan hidup yang support. Mungkin bibit, ini dan sebagainya. Ya, minimal itulah. Berarti ini yang untuk program ketiga masih dalam rancangan ya? Ya rancangan dan berjalannya juga mikro tadi Mas. Hanya di gang-gang kecil, cuma bunga Mas yang belum sampai pohon beringin. Tanaman obat-obat itu? Sementara belum. Kalau di awal memang proyeksinya seperti itu. Jadi taman bunga ini tanaman herbal awalnya. Cuma ya tadi pandemi tadi nggak bisa sih gitu. Kalau tanggapan dari masyarakat sekitar yang mungkin rumahnya ketanaman gitu ya. Bukan kadang-kadang orang mikir, ini ngopo sih anak-anak cacah kok dadak ini gitu ya. Seperti apa? Atau support malahan? Sementara ini belum terlihat Mas. Belum ada komen negatif maupun positif. Mungkin belum terlihat ya. Tanaman saya cilik soalnya. Oh gitu ya. Mungkin lah sudah gede, kok enak efek mungkin keiupan atau mungkin malah mari medeni misal runggo, ya belum tahu. Cuma pokoknya masih mininan paling masih kecil segini. 1 meteran masih. 1 meteran paling. Itu kan belum ada anggapan secara frontal, mungkin ya rasa-rasa nih kan ngerti. Cuma belum ada, belum terdengar. Dan artinya untuk teman-teman beringin muda juga siap ya dengan konsep seperti itu. Insya Allah sih ya. Haruslah. Ya kan mudah bersemi gitu ya.
Emang anak-anak muda kan seringkali ketika membuat perubahan kadang-kadang di komen macam-macam ya. Justru jadi tantangan ya. Tantangan banget itu Mas. Jadi motivasi juga. Harus jadi meluap. Apa sih Mas yang mendasari teman-teman mengajak itu anak kecil juga ya? Anak kecil kok diajak nanam, apa nggak kasihan gitu, kotor-kotor, pulang dimarahin orang tua. Makanya tadi kan belum tahu efeknya dimarahin orang tua atau enggaknya nggak tahu. Belum tahu lah, belum ada omongan sampai terdengar. Lah tujuannya gini, secara sederhana itu Mas. Dulu di gang rumah saya, di pinggir jalan itu memang ada banyak pohon. Karena untuk proyek selokan, ya babat habis. Jadi panas lah Mas, jelas lah. Efeknya panas. Langsung lah, langsung. Jelas panas, tambah coran, dicor jalannya. Akhirnya ya bicaranya biar adem lah minimal. Minimal itu. Nyapa kok ada anak-anak, ya itu kunci. Dari teman-teman, anak-anak adalah pasti generasi ke depan kan. Ketika kita wis pensiun misalkan, dalam konteks kita sudah tua dan tidak bisa menanam misalkan, kita punya kaderisasi lah. Generasi harapan. Mas Yom besok nggak tahu juga anak itu pengen jadi penanam atau tidak kan nggak tahu. Minimal memperkenalkan. Dan di rumah di daerah Tunjungan masih banyak petani juga ya? Alhamdulillah masih banyak, hampir bisa dikatakan 90% harganya petani. Mata pencarian petani. Rata-rata. Sawah juga masih luas. Ya alhamdulillah lah. Masih luas dan akan semakin akan luas. menyempit. Pasti akan menyempit lah. Kenapa? Menyempitnya karena nanti ada apa gitu? Ada apa? Tanah menyurut atau gimana? Menyurut nih. Tanah menyurut. Kayak air pasang surut. Enggak. Menyempit karena ya pembangunan lah Mas pasti. Ketika satu keluarga punya 2 sawah, punya 2 anak, otomatis anaknya pengen hidup sendirian bangun rumah di sawahnya. Itu masih terjadi sampai saat ini. Mungkin kalau di desa beda dengan di kota besar ya. Pembangunannya mungkin sesuai dengan kebutuhan. Kalau di kota kan sesuai dengan keinginan. Ya, kurang tahu juga aduh. Ini udah gede, pengen gede lagi kan gitu. Kalau ya mungkin di desa penyempitan nggak semasif kota mungkin pembangunan kan. Sesuai kebutuhan tadi. Benar. Program yang ketiga ini saya dengar ada landasannya adalah kepedulian ekologis. Nah, kepedulian seperti apa yang coba diperjuangkan itu? Sebenarnya kan resahan tadi kan, karena resah kita masih peduli. Jadi kita tergugah karena tadi rasa panas. Yang pertama, kedua apa ya? Misalkan dari latar belakang petani, ya minimal mosok yo gak iso nani ngono maksudnya gak iso nanam. Minimal seneng lah. Jadi ada kemudian minimal besok ketika teman-teman adik-adik khususnya harapannya ya. Adik-adik ketika sudah besar, sudah kuliah di jurusan apapun whatever. Ya minimal jangan sampai tinggal di tani nih. Karena saya pernah berpikiran gini, ngerasanya teman-teman kota, saya punya teman-teman kota. Saya juga kota. Oke. Beras ikut tuku, ya Allah. Betul. Rasanya. Betul sekali. Ya mesti dibanding nih, kalau di desa kan beras punya alhamdulillah. Karena mikir tahun juga ya. Karena mikir lauknya ibarat. Iya. Lah kota, ya Allah mikir beras sih, mikir lauk ribet ya. Gasnya, pajaknya. Aduh, susah. Jadi itu peluang juga loh. Jadi pengennya tetap lestari lah di bidang itu. Pengen nih. Oke, kita lanjutkan ya, teman-teman semua, kawan-kawan Oase, tetap stay di Oase Project. Tadi kita udah bahas 3 program, ya kan? Yang terakhir ada program yang namanya Kado untuk Desaku. Oke. Ini teman-teman kan penasaran, gimana konsepnya itu? Kado. Tadi sudah saya singgung awal ya. Secara garis besar, Kado untuk Desaku itu kita coba mendata teman-teman atau masyarakat yang notabene menengah ke bawah secara ekonomi. Khususnya janda duda yang hidup sendiri. Karena kita juga berlatar belakang juga menengah secara ekonomi, isane bantu berbagai akses. Kita coba cari LSM atau NGO
yang bergerak di bidang pemberdayaan dan bidang sosial. Pasti. Jadi kita menawarkan, iki loh di desaku ada iki, kamu bisa bantu nggak, misalnya kayak gitu. Dan kemarin sudah ada beberapa sing alhamdulillah mendonasikan dari LSM-nya, NGO-nya ke kami. Desa itu. Itu untuk para calon penerima. Itu klasifikasinya selain daripada duda dan janda. Apakah harus duda dulu, janda dulu, baru dapat, atau seperti apa? Kan gini Pak, kalau di desa itu keseharian pasti tahu kan. Sak bendinane kira-kira jajan pora misalkan. Sak bendinane pasti tahu, teman-teman tahu. Iki ibaratnya janda tapi sugih kan kelihatan gitu. Gitu. Wis kelihatan banget, wis gak mungkin gak laku loh ya. Kalau pandangan dari teman-teman loh ya. Jadi selain itu kita tetap klarifikasi ke beberapa RT. Jadi Pak RT ini rekomendasi yang paling layak misalkan, paling layak di mendapatkan iki sopo misalnya gitu. Kita tetap konfirmasi. Jadi misalkan ada janda tapi kaya tapi ngaku miskin juga nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena udah tersekat dengan metode teman-teman. Kita tidak ada itulah. Oke. Mengaku miskin. Karena banyak loh. Banyak banget. Ini di daerah lain ya, daerah lain. Kurang tahu juga kali. Kalau kemudian terkait dengan jumlah bantuan, itu uang atau barang? Harus barang. Kita tidak menerima uang. Karena gini Pak, kalau kami berpercaya, lah misalkan kita menerima uang itu rawan apa ya? Katakanlah rawan tidak akuntabilitas. Oke. Jadi transparansinya kurang. Kalau barang kan jelas, saat nggak mulai barang kan rada ewoh kan gitu kan. Bahkan beberapa ada sumbangan beras itu kan ada labeling. Berasnya ada labeling dari NGO-nya. Ada beberapa kayak gitu. Ada logonya besar malahan. Nggak boleh, wah gak enak lah. Ya mungkin dari NGO ataupun organisasi tertentu kan butuh dokumentasi. Oke. Laporan juga kepada para pemberi donasi. Sepakat dengan itu aku. Artinya ini kan program yang cukup baik juga ya. Daripada nggak ada juga kan gitu. Oke, ini aku agak sedikit lebih gurih juga ya. Pertanyaannya, anak muda dan LSM. Banyak dari luar itu mengomentari, kok dengan LSM sih? Kira-kira kenapa kok pertimbangannya? Apa yang salah dengan LSM menurut saya gitu loh. Pertanyaan pertama gitu. Kedua, sing gelem. Kita ambil yang mau. Terlepas nanti toh itu kan juga tidak ada program yang signifikan kan. Hanya donasi berbentuk barang kan. Klaim-klaim kegiatan pun apa kan nggak diklaim kegiatan kan seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan yang lain sih sebenarnya. Karena kenapa LSM? Ya itu kan yang paling vokal di bidang itu. Ahli juga ya. Menekuni lah ya. Yang bergerak misalkan. Dan mereka sudah punya channel-channel pengumpul dana misalkan. NGO seperti itu. Jadi itu pilihan sih menurut saya. Tapi tidak menutup kemungkinan yang lain buat menyumbang nggak masalah. Dan sempat nggak ada kecurigaan, kok ini dengan LSM? Ada nggak? Sementara alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum ya. Janganlah. Dan mudah-mudahan tidak ada. Enggak ada. Karena itu kan juga cukup mengganggu juga ya. Kita fokusnya di penyaluran, nanti energinya habis di masalah perdebatan gitu ya. Berat lah ya gitu. Karena mungkin Mas ini di media nasional, media lokal, itu kan LSM menjadi sorotan juga gitu. Mungkin itu orang desa tidak mengikuti itu. Misalkan dana sekian, fotonya sekian, yang disalurkan sekian, misalkan begitu. Tapi insya Allah untuk yang NGO atau LSM yang bekerjasama dengan Beringin Muda Bersemi, selama ini fair ya? Fair dan transparan juga. Transparan. Karena bentuknya bareng juga. Jadi kami dari Beringin sampai datang ke LSM-nya atau NGO-nya itu US bela-belaan, kita ada data segini, nyukupi nggak? Misalkan nggak nyukupi, kemarin ada kasus tidak mencukupi di sebuah duko, satu duko gitu. Artinya lebih banyak yang calon penerima daripada akhirnya kita saring lagi, sing bener-bener membutuhkan dengan pertimbangan anaknya kerja enggak dan lain sebagainya. Pokoknya banyak pertimbangan lah dan banyak analisis juga. Biar tepat sasaran gitu. Rencananya seperti itu. Dan kebetulan ya kui. Dari 4 program tadi Mas, rata-rata ini bicara keaktifan anak muda atau antusiasmenya. Itu yang terlibat secara langsung berapa orang dan yang terlibat di balik layar
Berapa orang? Wah, sebenarnya apa ya, beringin muda belum besar mas. Secara jujur kayak apa loh, misalkan beringin muda enek apa maksudnya. Tapi banyak harapan besar kan? Semoga. Oke. Saya orang enek besar karena banget. Cuma teman-teman yang benar-benar hari ini masih aktif, tetap bergerilya misalkan, tetap konsisten, itu sekitar piro ya, 4-5 orang. Karena kita berbenturan dengan kebutuhan masing-masing kan juga. Tapi ini militan semua ya? Semoga. Oke. Karena nanti akan mempengaruhi ataupun menularkan militansinya kepada kawan-kawan lain. Pengennya gitu, malah generasi setelah pengennya kayak gitu, karena kita percaya sing nom-nom mesti lebih nom dari kita misalnya. Itu lebih mudah untuk kita ajak. Perdebatannya lebih gak serumit yang sejajar atau di atas kita. Perdebatan untuk mengajaknya. Dan itu kemudian ini yang menjadi penting juga dalam satu gerakan, konsistensi, keberlangsungan, dan kontinuitasnya tadi. Itu biasanya ada semacam begini. Kenapa anak-anak muda tidak ikut dalam gerakan-gerakan semacam ini? Itu bukan karena nggak mau kadang-kadang. Ya. Karena terkendala ekonomi pribadinya. Sepakat. Nah, itu nanti kira-kira seperti apa tanggapannya? Cuma jangan jawab dulu, kita akan lihat sejenak ya.